Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para pejuang P3K tahap 2 ini. Mari kita terus belajar lagi, belajar dan belajar. Kita langsung menuju ke soal yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita terus semangat, saling mendukung, saling memberikan kontribusi yang bermanfaat. Ya, kita langsung ke soal yang pertama. Ini adalah soal yang menjadi PR di video sebelumnya. Kita baca. Menumbuh kembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, bersifat moderat dalam konteks moderasi beragama sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan untuk kebersamaan umat, merupakan penjabaran dari nilai dasar ASN Kemenak, yaitu ya, ada yang sudah menjawab. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah A. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi, apa itu nilai dasar ASN Kemenak? Apa saja? Nah, ada 5 nilai dasar ASN Kemenak. Ini berbeda dengan nilai budaya kerja Kemenak ya. Sama 5 jumlahnya, namun ini ada satu poin, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berbeda dengan 5 budaya kerja. Kalau di 5 budaya kerja itu ada inovasi, integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Nah, oke. Ini 5 nilai dasar ASN Kemenak. Jadi keimanan dan ketakwaan, integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan. Kalau integritas itu bagaimana antara ucapan dan perkataan itu selaras, kemudian poin-poinnya seperti tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan jujur. Nah, seperti itu. Profesionalitas ini profesional ya, artinya kita bagaimana cakap tangguh ya. Tanggung jawab ini bagaimana kita mengerjakan tugas atau kewajiban kita dengan cepat, tuntas, baik. Nah, keteladanan ini tentang akhlak kita sebagai seorang ASN Kemenak. Lebih jelasnya nanti silahkan dilihat beberapa video, ada yang sudah kita implementasikan di dalam soalnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan drastis pada tatanan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara keras atau kekerasan. Sikap yang tidak toleran, fanatik, eksklusif, dan mengklaim kebenaran tunggal, serta seringkali menganggap orang lain salah, merupakan pengertian dari jadi ini merupakan perilaku-perilaku mereka yang seperti ini, seperti saya ingin merubah ideologi negara ini dengan ideologi saya yang benar. Mereka menganggap bahwa pemerintah itu salah, bahkan ada yang mengkafirkan, kemudian intoleran. Mereka menganggap bahwa dia itu benar, fanatik ya, terlalu fanatik terhadap apa yang dipegang menjadi ajaran agama mereka, dan menganggap yang lain salah lagi. Eksklusif ini juga sama ya. Kemudian menganggap orang lain itu salah. Nah, itu merupakan pengertian dari A. Radikalisme, B. Ekstremisme, C. Eksklusif, D. Intoleran. Ya, mana ini jawaban yang tepat adalah radikalisme ya. Jadi radikal itu. Contohnya apa? Adalah gerakan yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah atau mengubah tatanan negara secara fundamental. Fundamental itu secara dasar, secara pokok, mau dirubah ya. Itu semuanya merupakan tindakan-tindakan yang radikal. Nah, di sini moderasi beragama itu diterapkan, diimplementasikan guna apa? Guna untuk menangkal ideologi seperti ini, radikal ini. Ini sangat membahayakan, bisa masuk di ranah politik, pendidikan, kemudian ya dalam ekonomi banyak sekali. Faktor-faktornya banyak sekali juga ya, seperti ketimpangan sosial, kemudian mereka merasa bahwa terancam dirinya, ketidakadilan dari pemerintah. Nah, itu memunculkan sikap-sikap atau ideologi radikal seperti ini.
Kita lanjut. Tindakan radikalisme adalah tindakan yang tidak mencerminkan kemanusiaan dan tidak sesuai terhadap adab yang berlaku di masyarakat. Ya, karena apa? Karena biasanya ketika radikal ya, radikal itu untuk menerapkan ajaran mereka itu biasanya menggunakan kekerasan ya, kekerasan, bahkan ada yang ngebom. Nah, itu seperti itu melanggar kemanusiaan ya, nilai-nilai kemanusiaan, humanisme, dan tidak sesuai dengan adab yang berlaku di masyarakat. Biasanya bersifat kaku ya, kaku. Dakwahnya pun juga kaku, keras, dan mereka mengklaim bahwa dakwah seperti itu adalah sebuah kebijakan, kepribadian. Kemudian mereka merasa bahwa itu benar cara-cara seperti itu. Maka hal tersebut melanggar pengamalan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mana yang benar? Jadi kalau pengamalan seperti ini, kita lihat dulu konteks soalnya ya. Sekali lagi kita lihat konteks soalnya. Ini yang tindakan yang tidak mencerminkan kemanusiaan ya, kemudian tidak sesuai dengan adab yang berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, hal ini adalah melanggar pengamalan sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi, kalau dalam pengamalan sila seperti ini kita harus melihat konteks soalnya dulu ya, konteks soalnya dulu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Radikalisme dapat memicu perpecahan bangsa dan beragama ya, karena radikal itu dapat memecah belah keagamaan dan kebangsaan ya. Hal itu dapat merusak keharmonisan dan kerukunan kehidupan bermasyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu sila. Sekali lagi kita harus melihat soal yang ada ya, narasi soal tersebut bagaimana, kita lihat dulu, kemudian kita masukkan ke dalam pengamalan sila berapa. Nah, seperti tadi. Nah, ya seperti tadi, kalau dimasukkan ke dalam sila yang tidak sesuai maka pasti salah. Seperti ini kalau dimasukkan ke dalam sila kedua, nah ini bagaimana? Nah, maka jawabannya tepat ketika ini memicu perpecahan bangsa ya, perpecahan bangsa dan agama, kemudian menimbulkan kegaduhan, merusak kerukunan ya, akhirnya nanti mengancam persatuan Indonesia, maka itu merupakan pelanggaran ya, tidak sesuai dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sekali lagi, radikalisme itu bisa dikaitkan dengan beberapa sila sesuai dengan kemauan si pembuat soal ya, sesuai dengan konteks soalnya. Kemudian, dalam menjaga toleransi, peran pemuda sangat penting. Di sisi lain, tantangan era digital semakin tajam apabila tidak dilandasi dengan sikap moderat ya, tidak dilandasi dengan sikap seimbang antara seimbang antara ajaran agama, menguasai tentang ajaran keagamaan, dan menguasai tentang teknologinya. Untuk mewujudkan pemuda, maaf ini kurang P ya, pemuda yang toleran, ada beberapa faktor yang berpengaruh, diantaranya kecuali A. Peran penting keluarga, B. Pengaruh pendidikan, C. Lingkungan sosial yang inklusif, D. Rehabilitasi ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah ini, karena kecuali berarti faktor-faktor yang mempengaruhi atau mewujudkan, yang bisa mewujudkan pemuda yang toleran itu ada 3, berarti salah satunya ini salah, yaitu D. Rehabilitasi. Jadi faktor pemuda menjadi toleran itu ada peran penting keluarga, bagaimana keluarga itu menjadi role model ya, bagaimana keluarga itu menjadi didikan pertama, tempat madrasah pertama, tempat untuk memberikan didikan ya kepada seorang anak. Pertama kali itu muncul di kalangan keluarga. Ketika keluarganya itu sudah berpaham atau berideologi terpapar radikal, maka itu sudah pasti anak-anaknya nanti didikannya juga seperti itu, maka akan menimbulkan sosok pemuda yang intoleran, radikal, ekstrim, dan lain-lain. Kemudian pengaruh pendidikan. Pendidikan ini
sangat berperan aktif, sangat berperan penting ya untuk mewujudkan pemuda yang toleran. Ya, pendidikan ini ada dua, pendidikan formal dan non formal. Ketika formal itu diwujudkan dalam lembaga-lembaga pendidikan seperti memasukkan eh, moderasi beragama ya, indikator-indikatornya dimasukkan di dalam kurikulumnya ya, bagaimana mengajarkan sikap yang toleran, anti kekerasan, kemudian komitmen kebangsaan, akomodasi terhadap budaya itu dimasukkan melalui pendidikan-pendidikan di lembaga formal ya. Kemudian kalau non formal itu ya seperti di masyarakat ya. Kemudian ada intinya pendidikan yang tidak formal itu sangat penting berpengaruh menciptakan pemuda yang toleran karena sangat sering kita temukan banyak pemuda yang abai terhadap hal-hal seperti ini. Mereka intinya ingin untuk suka bebas, hidup bebas ya. Hidup bebas nanti ketika menemukan persoalan di agama, tentang agama, langsung browsing cari di internet dan kita tidak tahu siapa pembuatnya. Padahal aliran atau ideologi radikal, kelompok yang radikalis ini itu sangat gencar berselancar di media sosial ya. Itu sangat membahayakan kalau tidak kita didik melalui lembaga-lembaga pendidikan yang sah ya, yang seperti itu. Kemudian lingkungan sosial yang inklusif, lingkungan sosial sangat berpengaruh juga. Seperti halnya kita ketika berada di tempat di sekitar orang yang berjualan parfum ya, maka kita pun juga akan berbau wangi. Seperti itu gambaran dari lingkungan sosial yang inklusif ya. Ketika lingkungan sosial tersebut kok artinya terbuka, menerima, menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan budaya, maka hal tersebut akan menciptakan sosok pemuda yang toleran ya. Contohnya ya ketika penerapannya ketika berkomunikasi antar orang yang berbeda suku, nah itu akan menciptakan hubungan sosial yang toleran ya. Kita mengetahui oh ternyata seperti ini, perbedaannya seperti ini. Nah, tidak langsung menyalahkan, oh saya tidak seperti ini, saya tidak setuju lah. Gitu. Ada tiga peran penting, ada tiga faktor ini. Pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Model-model dakwah di era kontemporer ini harus tetap memegang teguh prinsip moderasi beragama. Oleh sebab itu, langkah yang dapat dilakukan oleh seorang pendakwah adalah kecuali A. Berfokus pada permasalahan manusia dan perdebatan teologis, B. Mengakomodasi segala dimensi multikultural masyarakat, C. Memberikan pemahaman tentang keagamaan perspektif kebudayaan, D. Menaati komitmen kebangsaan ya. Jawaban yang tepat adalah berfokus pada permasalahan manusia dan perdebatan teologis. Kenapa seperti itu ya? Karena ini adalah kecuali. Kalau berfokus pada permasalahan manusia ini sangat bagus ya. Artinya bagus. Namun narasi kalimat terusannya adalah dan perdebatan teologis lah. Ini sangat buruk. Artinya kita tidak perlu untuk memperdebatkan tentang teologi, tentang keyakinan ya. Itu akan menimbulkan sikap intoleransi dan nanti memicu untuk perpecahan. Nah, memicu perpecahan ya. Karena tidak perlu untuk memperdebatkan tentang keyakinan. Kemudian mengakomodasi, memberikan pemahaman tentang keagamaan, perspektif kebudayaan, menaati komitmen kebangsaan ini sangat bagus. Oke, selanjutnya mudah berburuk sangka kepada orang lain yang tidak sepaham dengan pemikiran serta tindakan kelompoknya. Mereka cenderung memandang dunia ini hanya dengan dua warna saja, yaitu hitam dan putih atau benar dan salah. Maka perilaku tersebut akan berdampak pada A. Terorisme, B. Radikalisme, C. Ekstremisme, D. Calvinisme. Ya, mana ini? Silakan dicermati dulu soalnya, kemudian dijawab dengan pilihan ganda yang sudah tersedia. Semoga usaha kita semuanya berbuahkan hasil yang indah juga, nanti akan mendapatkan SKA dan kita menjadi ASN P3K Kemenak. Sekali lagi tetap semangat belajar ya, jangan sampai kendor karena waktu sudah semakin mepet. Satu hari pada waktu ujian itu adalah akan menentukan bagaimana nasib kita ke depannya ya, nasib kita
seterusnya. Maka jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu kesempatan untuk belajar ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kerjasama kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita tunggu video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.